Oh iya, kebenaran kan hari ini saya bawa media modalitas tarot. Sebenarnya tarot ini dipakai kebenaran untuk channeling, untuk mengakses sesuatu dari memori alam semesta. Misal kita pengen ngelihat apakah benar seseorang itu melakukan ritual pesugihan melalui modalitas ini. Kalau kita kepo nih sosial media Madam nih lagi gencar mempromosikan buku kitab aura. Iya. Waktu itu kan udah pernah Madam. Kalau yang kedua kan kitab aura, itu saya buat karena banyaknya underestimate di masyarakat kalau aura itu klinik, sebenarnya kan nggak klinik. Nah, terus di buku yang ketiga ini saya lebih ke arah blueprint desain manusia. Jadi judulnya itu adalah Discrete Human Design Method. Jadi bagaimana manusia mengetahui desainnya, bagaimana manusia mengetahui peta kehidupannya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Kumis. Gimana kabarnya malam Jumat ini? Semoga dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Amin. Balik lagi bersama saya Oik di podcast Kumis, Kupas Mistis, acara yang membahas tentang hal-hal mistis di sekitar kita. Tema kita malam hari ini tentang pesugihan, yaitu pesugihan Gunung Kawi, janji yang menagih. Dan saat ini telah hadir di kita tamu kita yang istimewa, beliau seorang pakar spiritual sekaligus pakar psikolog. Mari kita sambut Madam Louise. Assalamualaikum Madam, selamat malam. Waalaikumsalam Mas Oik. Gimana kabarnya Madam? Alhamdulillah baik, alhamdulillah kaya raya. Amin. Madam kan salah satu pakar spiritual yang kita tunggu-tunggu nih di Kumis soalnya. Alhamdulillah. Dan kali ini agak beda nih Madam soalnya. Apa nih bedanya? Soal pesugihan dan ada Properti gitu. Boleh diceritain sedikit kira-kira nanti kita mau ngelakuin apa gitu? Oh iya, kebenaran kan hari ini saya bawa media modalitas tarot. Sebenarnya tarot ini dipakai kebenaran untuk channeling, untuk mengakses sesuatu dari memori alam semesta. Misal kita pengen tahu orang ini bohong apa enggak, atau pengen tahu memori dari orang ini yang mau kita akses untuk kebutuhan tertentu. Nah, yang kedua pendulum ini sebenarnya banyak dipakai di hipnosis, hipnoterapi dipakai juga buat menurunkan gelombang alam bawah sadar, tapi dipakai juga untuk misalnya pengen akses, sama kayak tadi pengen tahu melihat satu kejadian, misalnya retrocognition, precognition. Terus yang kedua bisa juga ngelihat memori seseorang. Nanti kan kita pengen ngelihat apakah benar seseorang itu melakukan ritual pesugihan melalui modalitas ini. Boleh tahu nggak Madam, alat-alat kayak gini gitu maksudnya? Seberapa akurat gitu? Sebenarnya akurat itu tergantung ketika kesadaran kita untuk akses atau channeling gitu. Jadi misalnya kalau kondisi saya dalam keadaan tidak sehat, kadang-kadang nggak akurat. Tapi kalau si praktisinya yang channeling atau akses itu kondisinya dalam keadaan memang kita sehat, kita already, kita siap, lebih gampang. Terus biasanya praktisinya harus bisa menurunkan gelombang otaknya, karena untuk mengakses satu memori seseorang atau memori alam bawah sadar mungkin ada satu knowledge namanya Akashic Record, tapi saya nggak bahas di sini karena itu mungkin nanti pemirsa nggak semua mengerti. Jadi biasanya itu memang kalau kita mau channeling ya minimal kita dalam kondisi meditatif, karena kondisi meditatif itu kita bisa terhubung dengan Akashic Record atau memori daripada alam semesta. Berarti mungkin kalau buat orang awam energi si sang pembaca ini harus lagi penuh gitu atau gimana? Bukan energinya penuh sih, tapi dalam kondisi ketenangan di bawah rata-rata. Jadi meditatif. Jadi itu lebih masuk ke gelombang consciousness sih. Oke. Madam, kalau kita kepo nih sosial media Madam nih lagi gencar mempromosikan buku kitab aura. Iya. Waktu itu kan udah pernah Madam? Udah, karena kan kitab aura pertama itu dicetakkan habis. Jadi sekarang saya mencetak yang kedua, udah mau habis juga. Tapi sekarang lagi bikin buku yang ketiga.
Dan ini judulnya beda-beda, Madam. Agak beda. Kalau yang kedua kan kitab aura, itu saya buat karena banyaknya underestimate di masyarakat kalau aura itu klinik, sebenarnya kan nggak klinik. Nah, terus di buku yang ketiga ini saya lebih ke arah blueprint desain manusia. Jadi judulnya itu adalah Discrete Human Design Method. Jadi bagaimana manusia mengetahui desainnya, bagaimana manusia mengetahui peta kehidupannya gitu. Karena nggak semua kan kita dilahirkan di orang tua yang mampu, nggak semua juga dilahirkan di kondisi yang berkecukupan kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita mengetahui desainnya kita mengetahui blueprint kita mengetahui kompas kehidupan kita. Jadi kita bisa merubah grand design hidup kita. Tapi saya nggak bilang bisa merubah destiny, nanti takutnya pro kontra. Tetapi minimal ketika kita mendapatkan satu grand design yang kurang tepat, jadi kita bisa ngerubah tuh Mas gitu. Jadi di buku itu ceritanya tentang blueprint dan rancangan manusia sih. Oke, tapi boleh dibahas sedikit nggak? Itu waktu di buku Aura Madam yang pertama ada tuh yang begitunya, maksudnya blueprint manusia. Ada, dan udah ada. Kebetulan saya coba tuh di situ. Baca ya bukunya. Dan ternyata ya emang nggak semua orang desainnya itu baik. Ya, Nggak kebanyakan, maksudnya mungkin dari saya atau teman-teman saya yang baca gitu itu standar manusia yang biasa aja gitu. Yes. Dan itu berfungsi, memang akan menjadi human design yang lebih baik kalau misalnya. Bisa, karena kebanyakan kan misal saya seorang Madam Louis, saya terlahir tidak ada support system, orang tua saya biasa saja, bahkan saya dulu nggak kuliah karena nggak ada uang ya kan. Tetapi kan karena saya sudah tahu desain diri saya sudah tahu blueprint saya, ibarat GPS, tadinya GPS ngarahin saya misalnya ke A, misalnya saya jadi bisa ambil potong kompas. Contoh kayak tadi, saya biasa kalau datang ke sini 2 jam. Tapi karena saya mulai satu cara nih, kalau datang ke studio saya nggak pakai langsung pakai mapnya langsung ke Rasuna Site. Jadi saya pakai mapnya itu mulai Permata Hijau dulu, dari Permata Hijau baru ke sini, ternyata cuma 45 menit. Artinya saya memotong 1 jam untuk datang syuting ke sini. Sama dengan nanti membaca buku ketiga saya, teman-teman yang nonton mungkin tadinya pencapaian kesuksesannya itu mungkin 10 tahun kemudian, tapi ketika membaca buku itu bisa menjadi cuma 2 tahun gitu loh. Gitu. Jadi artinya mengetahui rahasia diri sendiri dan mengetahui cara kerja rahasia alam semesta ini untuk memberdayakan kita dong gitu. Oh, berarti boleh dibahas di pembahasan kumis berikutnya. Nanti mungkin. Ya kalau udah bukunya kalau udah terbit yang ketiga. Madam, sekarang kita masuk ke pembahasan soal Gunung Kawi nih, pesugihan Gunung Kawi. Mendadak nih menjadi obrolan seluruh masyarakat Indonesia kan. Ya. Tapi saya sendiri tuh awam soal itu. Penasaran aja sebenarnya. Kalau boleh diangkat sedikit, pesugihan itu menurut Madam apa sih? Apa ada sejarahnya nggak di kita atau mitosnya gitu, seperti apa? Nah, flashback kembali ya, saya jadi ingat tentang pesugihan. Pertama kali saya syuting di Kupas Mistis itu temanya kalau nggak salah pesugihan. Kalau nggak salah ya pada masa itu, tapi belum heboh-heboh kayak Gunung Kawi ya. Jadi secara harafiah itu sebenarnya arti daripada pesugihan itu adalah satu cara ritual atau satu metode tindakan yang dilakukan oleh orang-orang tertentu yang melakukan satu ritual bersekutu dengan makhluk halus lah katakan itu ya untuk mendapatkan kekayaan, biasanya kayak gitu sih. Dan pesugihan itu pun ada berbagai macam juga Mas. Di setiap tempat juga berbeda cara pesugihannya. Tapi menurut sejarahnya gimana Madam? Maksudnya apakah itu memang budaya ataupun memang sudah ada di situ gitu? Nah, tapi tidak semua pesugihan itu sebenarnya itu sejarahnya ada. Ada juga beberapa pesugihan yang dipakai oleh penjajah Belanda dulu buat untuk mengadu domba. Contoh ya, sebenarnya pesugihan babi ngepet itu zaman dulu nggak ada Mas. Nggak ada. Jadi pesugihan babi ngepet ini dipakai oleh kolonial penjajah Belanda. Misalnya ada satu orang yang pada zaman dulu kaya raya, sakti atau dihormati, maka dibuatkanlah sebuah isu bahwasanya orang ini babi ngepet kayak gitu, supaya nanti ya masyarakat bisa membakar rumahnya,
atau apapun menggiring opini. Jadi sebenarnya pada zaman dahulu kala nggak semua misalnya itu pesugihan, nggak juga. Nah kalau misalnya di luar negeri itu kan beda lagi. Misalnya kan kayak makhluk halus di luar negeri dan Indonesia juga beda. Nah kalau di Indonesia sebenarnya pesugihan ini kan bagian daripada belief system dari lokal budaya gitu. Nggak semua awalnya pesugihan. Nah contoh nanti Gunung Kawi itu pada awalnya juga tidak pesugihan, nanti kita ceritakan ya gitu. Jadi nggak semua itu dari zaman dahulu pesugihan itu ada, enggak. Konteks pesugihan dahulu dengan sekarang sebenarnya itu agak berbeda, Mas. Kalau orang-orang dulu melakukan pesugihan itu memang benar-benar tirakatnya, benar-benar puasanya, karena sebenarnya pesugihan ini bukan sesuatu jalan yang sangat gampang untuk mendapatkan kekayaan. Justru pesugihan ini adalah satu metode ritual yang sangat sulit untuk mendapatkan kekayaan. Nggak seperti yang dipikirkan orang, nggak juga. Jadi kalau banyak beredar oknum-oknum misalnya, oh kasih uang segini, misalnya mahar 100 juta nanti jadi gini, kebanyakan itu oknum. Karena pesugihan zaman dulu itu orang benar-benar harus tirakatan, orang benar-benar harus puasa, dan orang itu benar-benar harus jahatnya ya sama dengan jahat si misalnya katakanlah jin yang bersekutu dengan dia. Misal contoh, Mas mau pesugihan nih, Mas berani nggak makan anak sendiri misal? Nggak berani. Nah makanya kan dibutuhkan nyali untuk itu. Nah rata-rata pesugihan sekarang itu lebih banyak ke arah oknum yang pembohongan sih rata-rata gitu. Jadi kalau kayak dulu zaman dulu itu benar-benar misalnya bertapa di goa ya benar-benar bertapa sampai katakanlah si jin yang memang dia panggil datang gitu. Misal kamu harus makan misalnya makan ayam gitu. Tapi setelah dia selesai makan ayam itu langsung dia merasa bahwasanya yang dimakan itu bukan ayam tapi anak. Makanya sebenarnya pesugihan ini bukan satu cara tercepat atau yang termudah untuk mendapatkan uang. Dibutuhkan nyali, dibutuhkan memang jiwa kita, jiwa yang jahat itu baru bisa orang pesugihan. Jadi nggak segampang yang dipikirkan orang kayak gitu. Nggak semudah itu pesugihan itu gitu. Berarti memang kalau menurut dari pakar spiritual sendiri, pesugihan itu memang ada berapa sih jenisnya? Nah, pesugihan itu sebenarnya ada beberapa jenis, walaupun tiap daerah itu memiliki jenis-jenis pesugihan, tapi secara mayoritasnya itu pesugihan itu terbagi 3 jenis. Yang pertama, pesugihan yang berhubungan dengan makhluk halus, misal kayak kita tuyul. Ya, itu termasuk bagian pesugihan. Yang kedua, misalnya dia nyiblorong. Nah, kayak gitu kan pesugihan. Berarti satu lagi itu buto ijo, itu termasuk. Jadi pesugihan dengan bersekutu dengan makhluk halus. Nah, yang satu lagi pesugihannya itu misalnya tempat-tempat keramat. Nah, itu pesugihan misalnya Gunung Kemukus, Pantai Selatan, Karangbolong, Pantai Utara. Nah, itu termasuk itu pesugihan dengan tempat-tempat keramat. Nah, pesugihannya dengan memakai benda-benda, ada kandang berubah itu misalnya, yang kalau misalnya menaruh misalnya ayam hitam, cemani dengan ritual-ritual kayak gitu tuh. Itu termasuk pesugihan juga. Tetapi kebanyakan orang pesugihannya itu tadi lebih ke arah bersekutu dengan makhluk halus. Tapi pesugihan dengan pemujaan itu agak berbeda. Agak berbeda, Mas. Ada bedanya, Mas? Ada bedanya. Nah, kalau misalnya orang ke arah pantai selatan itu misalnya Ibu Ratu Kidul itu tidak termasuk kepada pesugihan, lebih kepada pemujaan. Jadi mereka memuja sesuatu yang dianggap mereka hormati, sesuatu dianggap ini adalah sesuatu yang bisa memberikan rezeki, memberikan berkah kayak gitu. Jadi pemujaan dengan pesugihan itu agak berbeda. Kalau pesugihan itu lebih ke arah nyiblorong kayak gitu. Dan memang kan kalau didengar dari ceritanya pesugihan itu pasti bermakna negatif. Yes. Ada nggak sih madam pesugihan itu yang putih gitu bisa dibilang? Sebenarnya bukan tentang pesugihan putih. Kalau saya pribadi ya, pandangan saya sebenarnya itu pesugihan adalah misalnya kita bersekutu dengan makhluk halus ya. Kan segala sesuatu di semesta ini sebenarnya rahasia alam itu
kadang-kadang kita mengatakan ini adalah ilmu putih. Kalau menurut saya bukan tentang ilmu putih dan hitam, tetapi atensi pada saat kita melakukan ritual. Karena dalam hal pekerjaan sebagai paranormal pun tidak dipungkiri kita banyak kadang berdampingan dengan dunia sebelah. Bisa jadi itu leluhur kita, bisa jadi itu spirit guide, bisa jadi itu sedulur papat, apapun namanya gitu. Jadi tergantung dari atensi atau energi dari dasar mana kita melakukan ritual itu sih Mas. Kalau pandangan saya pribadi. Karena menurut aku segala sesuatu yang datang ke kita itu berhubungan dengan apa yang kita akses dari diri kita gitu. Jadi misalnya nih, kalau misalnya saya melakukan pesugihan, tapi itu kan hanya penamaan. Kalau misalnya nih, saya datang ke satu tempat keramat, di sana saya berdoa. Contohlah saya datang ke Gunung Kawi misal, walaupun di masyarakat itu kan Gunung Kawi ini tempat untuk pesugihan gitu. Tapi kalau saya datang ke sana saya cuma untuk berdoa, saya datang ke sana untuk ngalap berkah, supaya energi saya terakses lebih dekat kepada leluhur-leluhur yang ada di sana, dan untuk mendapatkan kolektif energi di sekitarnya. Nah, itu kan bukan pesugihan jahat juga. Jadi kalau saya pribadi itu pesugihan itu tuh tergantung daripada atensi kitanya gitu. Mungkin karena saya praktisi, saya bisa membondering batasin diri saya, bisa tahu ini yang negatif positif. Nah, kadang-kadang kan masyarakat awam kan nggak tahu, apalagi ada oknum-oknum yang menjual paketan-paketan si pesugihan tadi dengan harga-harga lumayan mahal kan. Iya benar. Madam, kalau misalnya kita ngomongin pesugihan dan itu pasti ada kata tumbal di situ. Yes. Setahu Madam, selain tadi makan anak sendiri mungkin, apa sih yang paling ekstrim? Yang paling ekstrim itu yaitu tadi selain makan anak, ada pesugihan yang memang 7 turunan itu rezekinya sudah diambil dari atas. Ya, udah ada. Nah, ada satu cerita ya, sebenarnya di Gunung Kawi ini kan ada kayak dua keyakinan. Misal kalau saya datang ke Gunung Kawi itu kan tempat ziarah Mas, ya kan. Nah, orang ya berziarah, orang ngalap berkah, orang berdoa. Tetapi ada cerita di salah satu di Gunung Kawi itu yang orang-orang dulu melakukan pesugihan di situ, yang misalnya anaknya mati gitu ya kan. Itu di sana udah jadi monyet. Jadi kalau misalnya kita datang ke sana, moyatnya mendekati, bisa jadi itu mungkin leluhur kita pernah pesugihan di sana atau apa gitu. Jadi kalau pesugihan yang paling ekstrem rasaku tuh ya terkadang bisa ngambil kematian dari 7 turunan, itu bisa juga. Itu termasuk ekstrim juga sih, kan kasihan sampai ke keturunannya itu ke bawah udah nggak bisa dapat rezeki. Terus pesugihan yang sampai mengambil tumbal nyawa. Kalau hanya yang diambil rezeki sih masih bisa mungkin diperbaiki ya. Tapi kan suka ada nyawa. Iya, jadi setiap keluarga itu nanti ada nyawa satu, misalnya anak lelaki dapat satu sampai keturunan ke berapa. Nah, itu ekstrim juga. Nah, ngomongin tadi Madam ada price list untuk melakukan ritual di Gunung Kawi. Menurut Madam itu benar nggak sih? Atau cuman maksudnya kan mungkin zaman sekarang orang maunya yang instan ya, nggak mau bertapa, nggak mau ngakuin ritual, bayar aja deh. Banyak sih Mas, kalau kita datang ke Gunung Kawi, sebenarnya di warung-warung itu kan udah banyak orang yang menawarkan itu, jalur kiri itu udah banyak sebenarnya. Ya, pasti kan mereka menawarkan mau cepat kaya nggak, nanti misalnya maharnya sekian, terus harus pakai ayam cemani. Jadi sebenarnya ritual-ritual paketan yang ada di Gunung Kawi ini kan oknum-oknum Mas. Walaupun pada dasarnya Gunung Kawi itu bukan tempat pesugihan pada dasarnya. Gunung Kawi ini kan pasarean, tempat orang berdoa, tempat orang mening pada zaman dahulu kala. Nah, kenapa itu menjadi tempat ritual pesugihan? Ya karena adanya oknum. Terus yang kedua, pada zaman dulu ya kan Gunung Kawi ini dulu dipakai oleh orang-orang buat ngalap berkah Mas. Karena
asal usul dari Gunung Kawi ini adalah pada zaman dahulu itu Pangeran Diponegoro dan beberapa pengikutnya adalah salah satu pengikut spiritualnya dan juga ada pemimpin dari Raja Mataram itu kan melarikan diri. Jadi mereka babat alas lah di sana, dibuatlah satu tempat misalnya gubuk-gubukan, lama-lama dibenerin ya kan. Mereka di sana membaktikan diri, berdoa. Nah akhirnya banyak penduduk setempat yang akhirnya datang ke Gunung Kawi itu buat berdoa, buat ngalap berkah. Nah setelah si pendiri daripada Gunung Kawi ini wafat, tentu ada paserennya dong, ada makamnya. Nah banyaklah warga yang datang ke sana berdoa juga. Nah sepulang berdoa dari sana ternyata banyak masyarakat yang panennya jadi jadi makmur, berlimpah, banyak rezekinya. Jadi dari mulut ke mulut jadi ngomong, saya habis dari Gunung Kawi, saya rame nih panen saya sembuh penyakit saya. Sebenarnya itu sih awalnya kenapa Gunung Kawi itu menjadi tempat orang bilang pesugihan lah gitu. Karena banyaknya orang-orang zaman dulu yang turun dari Gunung Kawi mendapatkan berkah. Tapi adanya oknum-oknum masyarakat ya tentu ya termasuk ada beberapa orang praktisi di sana yang memakai sarana itu kepercayaan orang yang buat mereka juga buat untuk mencari duit. Makanya adalah paket-paket yang tadi itu pesugihannya di sana. Berarti memang realitanya seperti itu ya? Realitanya tidak, Gunung Kawi itu bukan sama sekali tempat pesugihan, tetapi tempat orang-orang memuja, tempat orang berdoa untuk meminta berkah kepada si pendiri sebelumnya. Gitu sih. Lalu kenapa sekarang bisa disalahgunakan, Madam? Ya itu tadi. Selain oknum itu sendiri, apakah memang benar tempat itu mengandung sesuatu gitu? Nah karena kan sekarang udah ada jalur kanan jalur kiri kan. Jadi saya pribadi sendiri ya waktu ke Gunung Kawi pun itu ditawarkan juga, mau nggak gitu. Itu ada yang menawarkan juga kayak gitu. Jadi cuma kan kita mikir pada saya datang ke sana itu, saya ke Gunung Kawi itu ada 3 kali ya. Terakhir saya ke sana 2 tahun yang lalu. Jadi setiap datang ke sana memang di warung-warung ngobrol itu udah ada Mas, oknum-oknum itu sudah ada yang menawarkan paket-paket pesugihan itu udah ada kayak gitu. Dan tergantung daripada orang ya mau percaya ya bisa juga kan sebenarnya tanpa harus pesugihan pun kalau doanya diterima di situ ya makbul aja kayak gitu. Nggak mesti juga karena pesugihannya, tergantung daripada keyakinannya juga kayak gitu. Oke. Ini lumayan menjelaskan ya Madam ya, sebenarnya. Karena maksudnya kan selama ini yang beredar itu ya memang jadinya rame sekali Gunung Kawi karena memang orang mau ngalap pesugihan di situ maksudnya. Iya. Pulang dengan harapan pulang tuh kayak raya gitu. Iya, karena memang masyarakat sekitar situ dulu yang sering ke sana itu kalau pulang dari sana memang mendapatkan berkah yang berlimpah gitu. Tetapi kan fungsinya dulu dengan sekarang berdoa. Kalau orang dulu datang ke sana itu yang memang mereka ngalap berkah namanya. Jadi dengan mendoakan leluhur eyang yang ada di sana gitu. Si pendirinya itu kan salah satu daripada guru spiritual Pangeran Diponegoro kan, dan salah satu pemimpin Mataram. Jadi kalau masyarakat sana berdoa ini, mereka mendoakan kedua eyang ini supaya doa mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala melalui daripada mendekatkan dirilah ke makam ini, ke pasarean ini. Itu sebenarnya fungsi awalnya. Tetapi sekarang karena adanya oknum ini dan adanya kepercayaan oleh orang-orang, terus adanya juga daripada belief system yang orang kalau datang ke situ, wah saya berhasil nih gitu. Jadi orang berduyun-duyun lah ke Gunung Kawi. Nah inilah yang dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu buat mengelabui orang kayak gitu. Walaupun sebenarnya di belakang Gunung Kawi ini ada juga itu Mas pasar setan itu ada. Dan itu orang kebanyakan udah tahu belum? Udah kan banyak juga orang yang hilang di sana. Tapi jalurnya itu bukan jalur dari Paseban depan gitu. Ada jalur dari sebelah yang katanya nih konon katanya cerita mistis di sana. Di sana ada pasar setan. Jadi mungkin kalau kita mendaki, nah itu kadang-kadang hilang kan, hilangnya di pasar setan itu. Nah kebenaran saya ada satu punya teman pernah hilang di pasar setan itu, tapi waktu itu dia masih usia kecil, masih SD.
Jadi suatu hari ada dari sekolah mereka pergi jalan-jalan ke Gunung Kawi. Nah ternyata kan namanya masih SD kan suka kan kalau misalnya tur itu kan dibawa oleh ibunya. Tiba-tiba dia bilang ada seorang kakek manggil dia gitu. Dimanggil terus dia pergi. Toto dibawalah ke pasar itu jajan. Dia merasa bahwa jajannya itu cuma sebentar, cuma 5 menit. Tapi ketika si kakek itu mengantarkan dia kembali ke tempat pertama ketemu itu, tiba-tiba ibunya ketemu dia itu sudah hampir setengah hari dicari-cari gitu. Jadi mungkin perbedaan daripada dimensi dunia sebelah sama kita kan kecepatan cahaya. Jadi memang di Gunung Kawi ini ada katakanlah kerajaan mistiknya ada juga. Nah, kenapa dulu ya kedua eyang kita yang mendirikan itu pasti kan sudah dipilih secara geografis melalui batin kan. Memang di Gunung Kawi ini ada kerajaan mistiknya ada, termasuk pasar setannya ada juga. Oke. Nah, Madam, pertanyaannya nih, kan banyak juga masalahnya bukan orang biasa ya ke sana ya, termasuk beberapa public figure bisa dibilang artis, gitu. Ya. Yang kalau memang akhir-akhir ini rame mungkin kan Sarwenda ya. Iya, lagi rame ini Mbak Sarwenda dikatakan pesugihan. Bagaimana menurut Madam? Apakah bisa dilihat dari sini gitu? Jadi kita mau pengen lihat ya, bisa sih kita dengan memakai media ini kita bisa mengakses sebenarnya Mbak Sarwenda ini pesugihan apa enggak gitu ya. Karena ya saya ngelihat di beberapa sosial media lagi ini nih, lagi trending paling utama. Nah, nanti kita pakai 2 modalitasnya Mas, kita pakai pendulum dan kita memakai sapling kayaknya 2 kartu. Daripada ini kita akan buka. Benarkah Mbak Sarwenda ini adalah seorang yang melakukan ritual pesugihan di Gunung Kawi? Boleh kita mulai? Boleh, Madam, silakan. Oke. Yang mana dulu kira-kira, Madam? Kita yang pertama kita kartu dulu. Nah, kita pakai tarot ini. Kita akan sapling 2 kartu. Apakah benar Mbak Sarwenda ini pesugihan di Gunung Kawi? Mas ambil 1. Boleh 1? Oke. Saya ambil 1. Silakan dibuka, Mas. Oke. Coba baca paling bawah apa nih? Seven of Clip. Nah, ini yang paling bawah apa? Venus in Scorpio. Nah, Venus itu apa artinya? Planet Dewi ya? Cinta. Dewi Cinta. Dewi Cinta. Nah, simbol ini mahkota. Terus? Ya, artinya adalah jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa sebenarnya Mbak Sarwenda itu tidak melakukan pesugihan di sana, tidak. Mungkin beliau bisa datang kayak saya. Kalau dicek nama saya di Gunung Kawi itu ada beberapa kali di buku tamu, Madam Louis itu ada. Ya bisa jadi kan pernah ke sana gitu. Itu nih ya Venus ya, itu kan Dewi Cinta. Jadi ini 1 ya. Nah ini simbol ini juga. Ini kan simbol keagungan kebaikan ya. Jadi kita katakanlah baru 50% enggak ya. Ini kita buka lagi. Saturnus in Taurus. Nah, ini ada angka 5. 5 itu selalu tentang apa namanya ya? Perubahan. Jadi Saturnus itu selalu berhubungan dengan kayak misalnya kemarahan, peperangan. Jadi sebenarnya bisa jadi isu itu ditiupkan sesuatu karena memang mungkin ada permasalahan dengan seseorang kayak gitu. Jadi 2 kartu ini menyatakan mungkin ya 60% tidak ya. Oke, kita sudah pakai 2 modalitas, 2 sapling kartu. Tapi belum yakin nih Mbak Sarwendanya pesugihan apa enggak ya kan. Nah, kita coba memakai pendulum. Tadi Mas tanya kan, kenapa pendulum ini bisa kita untuk melihat nih orang pesugihan apa enggak. Nah sekarang saya tanya, kalau Mbak Sarwenda itu pesugihan, maka dia akan ke depan ya.
Kalau misalnya dia tidak pesugihan, dia akan ke Belakang. belakang. Oke. Saya memakai selenite karena selenite ini bisa menyimpan memori ya. Jadi kita akses dulu supaya kita bisa terhubung dengan energi alam semesta. Karena alam semesta itu tidak pernah berbohong, dia tahu apa yang kita kerjakan, dia tahu apa yang kita lakukan. Dan timbangannya tidak kurang, tidak lebih seinci pun. Ya, saya akan tanya, apakah Mbak Sarwenda ini pesugihan atau tidak? Kalau ya, dia akan ke depan mendorong. Nah, ini ke arah saya kan? Dia ke arah saya. Dia tidak ke depan. Dia tetap memutar ke belakang. Nah, ke belakang. Nah, dia tidak ke depan, dia tetap ke belakang. Nah, tetap ke belakang. Tetap ke belakang. Tuh. Nah, Mas lihat? Tetap ke belakang. Ke kiri, ke kanan. Lalu ke belakang. Oke. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita lihat channeling, ini kan namanya channeling ya. Kita lihat daripada dua modalitas ini, sebenarnya ya bisa jadi Mbak Sarwenda memang ke sana. Seperti saya dulu melakukan ritual, maksudnya ritualnya bukan pesugihan kayak gitu, tapi ya datang kayak orang berwisata, berwisata religi, berdoa di sana, ngalap berkah. Lebih seperti itu. Tetapi mungkin ya karena namanya public figure pasti ada mungkin perselisihan atau apapun oknum-oknum tertentu yang meniupkan isu-isu ya untuk kepentingan, lebih kepentingan pribadi sih Mas gitu. Jadi dengan dua modalitas ini saya sih bisa menyatakan kalau Mbak Sarwendanya tidak melakukan pesugihan itu. Lebih mungkin ya seperti saya ya, mungkin ada kepentingan syuting atau apa sekalian ya berdoa kayak gitu. Karena memang tepat-tepat keramat itu bisa mengakses doa kita supaya lebih gampang diterima oleh Tuhan dan alam semesta melalui roh-roh leluhur yang ada di sana gitu. Oke. Ada yang mau Madam praktekin lagi? Enggak, ini aja. Mungkin ada pertanyaan lagi gitu tentang public figure. Bisa dicoba atau gimana? Enggak, udah itu aja. Cukup. Berarti Madam bisa mengkonklusikan Mbak Sarwenda nggak ke sana. Tidak, dia ke sana, tetapi mungkin ya sama seperti saya ya kan, wisata religi itu. Kalau misalnya ada namanya di situ, ya nama saya juga ada di situ. Apa kalau ada nama di situ, terus saya pesugihan kan nggak juga gitu. Oke, cukup menarik sih Mas. Ya. Tapi ada nggak sih yang terlihat si pelaku pesugihan ini selain kaya raya gitu? Bisa. Kalau misalnya kan pesugihan nggak tentang kaya raya, ada juga orang yang pengen kesaktian, pamor dan lain sebagainya, nggak tentang kaya raya juga sih Mas gitu. Ada juga orang pengen misalnya saya pengen menjadi sakti mandraguna kayak gitu, itu ada juga kan, bisa melalui pesugihan, bisa melalui pemujaan juga gitu. Berarti memang kirain tuh cuman buat kaya raya. Enggak juga. Contoh buat untuk kecantikan Mas, kayak misalnya pelet itu banyak yang memakai pesugihan dan pemujaan. Oh gitu. Banyak. Contoh misalnya kayak itu berapa kali di podcast yang saya bilang ada orang misalnya minta pelet, akhirnya anaknya meninggal, suaminya meninggal, ujung-ujungnya dia kaya tapi akhirnya anggota tubuhnya dia harus operasi ini, operasi itu, sakit melulu gitu. Itu karena apa? Secara tidak langsung dia nggak sadar, dia melakukan satu susuk atau misalnya pelet melalui ritual pesugihan itu ada gitu. Ya, contoh kayak misalnya penari-penari zaman dulu itu banyak melakukan pesugihan dan pemujaan. Banyak sekali kayak orang penari-penari
Karena zaman dulu kan SDM atau pendidikan orang kan nggak pintar seperti sekarang. Jadi misalnya dia pengen menjadi penari yang hebat, terus ya udah melakukan ritual, ya udah itu ada yang kayak pesugihan ke Nyi Blorong, banyak tuh. Rata-rata zaman dulu penari cewek-cewek, bahkan dulu selir-selir kerajaan pun banyak yang melakukan pesugihan itu banyak. Misalnya buat menundukkan hati raja itu banyak, Mas. Dari zaman dulu sebenarnya pesugihan itu sudah ada, cuma konteks pesugihan orang dulu sama sekarang berbeda. Kalau orang dulu pesugihannya itu benar-benar memang dilakukan ritualnya, Mas. Jadi kayak model penari, pengen menjadi penari terhebat pada masanya. Ya benar-benar si entitas itu, si jin itu benar-benar datang ke badannya, dia bisa lihat bentuknya. Contoh kan banyak kan film-film sekarang kan, yang kayak apa kemarin yang KKN Desa Penari, ya kan itu salah satu bukti daripada ini kan persekutuan antara si penari dengan salah satu keilmuan, akhirnya turun temurun sampai menjadi sesuatu tradisi di kampung itu. Kalau bahwasanya kalau mau jadi penari ya kamu harus diturunkan nih si entitas atau jin ini harus masuk ke dalam tubuh kamu itu. Jadi pesugihan itu nggak hanya tentang kekayaan, bahkan di kalangan selebriti juga banyak sih, Mas. Oh ya? Banyak pengen terkenal, ya udah. Tapi kalau zaman sekarang pesugihannya biasanya mereka itu si klien ini tidak tahu kalau itu pesugihan, paham nggak? Jadi mereka membeli kucing dalam karung. Kalau zaman dulu kan detil, dikasih tahu detilnya, kamu harus puasa. Bahkan saya bilang tadi bisa melihat daripada bentuk si jin pesugihannya gitu, si hodamnya itu tuh zaman dulu bisa dilihat. Zaman sekarang kan enggak. Lebih banyak kayak ya udah nanti kamu mau jadi terkenal, kamu mau jadi kaya raya, ya udah saya lakukan ritual. Jadi lebih banyak kayak membeli kucing dalam karung, dan kebanyakan juga bohong juga gitu. Gitu. Berarti kan mungkin di sini ada semacam kayak bagaimana membuktikan pesugihan ini berhasil gitu. Katanya kabarnya tuh nunggu ranting jatuh lah atau jatuhnya bunga. Itu yang kabar-kabar seperti itu apa benar kayak gitu, Madam? Jadi ini nih satu nih. Jadi yang saya yakini ya, sebenarnya kalau di Gunung Kawi sendiri ya, kalau saya memang berdoa ke sana, itu nama pohonnya itu kan pohon Dewan Daru. Jadi waktu itu memang ditanam di makam di pasarian beliau itu. Jadi kalau orang zaman sekarang kan sengaja itu nungguin daunnya ya kan berhari-hari. Kalau zaman dulu enggak, memang karena mereka selesai berdoa terus letih lelah ya ngaso-ngaso dulu tidur. Jatuhlah pohon itu, daunnya rantingnya di bawah. Ada kebenaran pada zaman dulu orang-orang yang membawa daun Dewan Daru ini itu kan suka ditaruh di dompet, suka ditaruh di bantal, di mana lah gitu. Nah itu rata-rata mereka yang mendapatkan daun ini dapat berkah, Mas. Padahal sebenarnya kan daun itu katakanlah sebagai hadiah atau souvenir gitulah. Tapi karena belief system daripada kesadaran orang-orang yang kesana itu, wah dapat daun ini saya jadi berkah dari mulut ke mulut kan gitu. Tetapi itu memang apa kebenaran apa enggak, saya juga punya daun itu. Sampai sekarang saya taruh di dompet saya kayak gitu. Saya taruh. Nah, jadi kalau misalnya daun yang di sana itu apakah benar bisa membuat orang beruntung ya, atau katakanlah kaya raya? Kalau menurut saya tergantung daripada amal ibadahnya sih. Kalau misalnya cuma dapat daun, nggak bekerja, nggak ada lubang duitnya ya nggak juga gitu. Nggak juga sih gitu. Ya soalnya Madam kan emang dikenal mungkin kalau dari pakar spiritual itu lebih modern ya. Iya, saya punya daun itu saya laminating, saya taruh di dompet saya itu, saya taruh di laminating. Nah sebenarnya itu menurut saya saya anggap sebagai souvenir sih. Kayak lebih sebagai souvenir, sebagai kayak misalnya kenang-kenangan ketika kita ke sana. Tapi memang banyak yang meyakini kalau misalnya berdoa di sana jatuh daunnya diambil. Nah, keyakinan-keyakinan inilah yang menjadi satu kolektif energi yang membuat kalau misalnya dapat jadi berkah gitu, dan memang berkah gitu. Jadi lebih ke kepercayaan ya mungkin. Iya, nah kepercayaan yang
dipercaya oleh orang banyak, sebenarnya itu bisa mengakses ataupun mensabotase alam bawah sadar itu bisa jadi kejadian, Mas, gitu. Kan awalnya kan hanya 1-2 orang tuh dapat daunnya, terus dijadikan jimat, ternyata jadi berkah. Akhirnya banyak orang yang nungguin jadi berkah. Nah, keyakinan masyarakat inilah yang diambil oleh alam bawah sadar kita. Jadinya misal daunnya ini saya dapat, pasti saya berkah ini. Nah, sudah ada sugesti dulu kan? Ya, sugesti positif gitu ya. Iya, sugesti positif. Jadi ya kalau mau ke Gunung Kawi sebenarnya ya lebih kebanyakan masyarakat tersugestinya itu sebenarnya ke daun Dewan Daru itu sih gitu. Nah, kalau ada pun yang menjadikan Gunung Kawi fungsinya sekarang berbeda, terkenal di masyarakat bahwasanya Gunung Kawi ini pesugihan, yaitu ya pekerjaan oknum-oknum tertentu, ya tanda kutip lah, yang pengen menghasilkan duit. Padahal sebenarnya di Indonesia ini ada beberapa tempat selain Gunung Kawi, Mas, yang sering dipakai orang buat ritual pesugihan, ada, Mas. Ada itu. Mungkin yang paling terkenal Kemukus ya waktu itu. Iya, jadi Gunung Kawi salah satunya. Yang kedua Kemukus. Kalau di Kemukus kan harus berhubungan 7 kali, bukan dengan istri, harus dengan orang yang tidak dikenal selama 7 kali. Dan itu pun ada perjanjian tertentu. Kemukus. Yang kedua Nyi Blorong. Nah, Nyi Blorong ini di Karangbolong. Nah, itu termasuk salah satu ini juga itu pesugihan. Nah, salah satunya lagi pesugihan yang keempat itu yang paling terkenal di Indonesia 4 ya. Satunya lagi itu di pantai utara, Mas. Di pantai di utara. Pantura berarti. Dewi Lanjar. Di pantai utara itu ada juga pesugihan Dewi Lanjar. Jadi pesugihan Dewi Lanjar di pantai utara, pesugihan Nyi Blorong di Karangbolong, Kemukus. Terus satu lagi yang itu tadi Gunung Kawi, 4 ini. 4 ini. Tetapi mumpung ini ada acara kupas mistis, kita sedang mengupas tentang Gunung Kawi, sebaiknya masyarakat juga harus menyadari kita harus mengembalikan fungsi daripada Gunung Kawi itu kembali ke fungsi asalnya. Sebenarnya Gunung Kawi ini kan katakanlah pasarean ataupun keraton yang memang dulu dilakukan oleh leluhur kita untuk kita kayak bersembayang gitu. Karena zaman dulu kan belum ada agama-agama ya, lebih kayak kepercayaan kepada leluhur. Jadi mudah-mudahan dengan tayangan ini supaya fungsi daripada Gunung Kawi ini adalah berwisata religi, bukan untuk melakukan pesugihan-pesugihan. Dan juga buat masyarakat yang mungkin datang ke sana berwisata religi, ya berhati-hati karena banyak oknum-oknum di sana, di sepanjang jalan mau masuk itu yang menawarkan paket-paket itu gitu. Tapi kalau boleh tahu, Madam sendiri pernah ada nggak sih pasien yang memang minta bantuan Madam untuk melakukan pesugihan? Bukan melakukan pesugihan sih, lebih dia berkata dia minta saya membersihkan kalau dia pernah melakukan pesugihan di Gunung Kawi. Dan memang ada efeknya gitu. Jadi ketika itu dia bilang, tapi memang si pasien saya ini emang udah orang berada ya. Jadi dia waktu itu katanya pernah datang ke Gunung Kawi, terus dia adalah oknum di sana yang mengantarkan lah begitu dengan paket-paket tertentu ya, dengan ritual dan lain sebagainya. Nah, yang dia rasakan itu adalah setelah itu dia melahirkan kan anak yang cacat setelah dari Gunung Kawi itu. Tapi ya memang kekayaannya bertambah, tapi memang dasarnya memang sudah orang berada kayak gitu. Nah, sepulang dari Gunung Kawi itu dia melahirkan anak cacat dan dia merasa selalu dihantui, kayak merasa was-was, kayak tidur nggak nyaman gitu. Nah, waktu itu dia datang ke saya bertanya apakah dia melahirkan keturunan yang cacat ini, ataupun rasa was-was dia merasa seperti diperhatikan oleh sesuatu yang tidak kelihatan ini ada hubungannya dengan Gunung Kawi, lebih di situ. Nah, ketika datang ke saya tidak menjurus ke arah benarkah itu dari Gunung Kawi apa nggak penting. Yang penting adalah bagaimana mengclearing energi yang sudah sampai ke alam bawah sadarnya dia sih gitu. Itu jadi memutus secret kontrak yang diyakini dia, karena kan kita nggak tahu itu keyakinannya itu rahasia kontraknya itu benar apa enggak, dan nggak perlu juga kita tahu gitu. Yang penting adalah kita langsung clearing, potong kompas ya, down itu sih.
Jadi saya tidak mengarah ke arah benarkah dia pesugihan apa enggak kayak gitu sih. Ya langsung kita beresin aja dengan cara-cara modern dan tradisional karena itu memang ada tekniknya. Oke. Tapi memang kan sebenarnya selain tadi empat tadi ya yang Anda bilang pesugihan itu, sebenarnya kalau kita menelusur lebih dalam ke daerah-daerah mungkin yang kita nggak tahu, Iya. itu ada di malam-malam tertentu kayak mungkin di air terjun mandi di malam satu suro di situ kayak gitu-gitu. Apakah memang harus ada waktu tertentu, Madam? Biasanya kan itu, gitu. kalau untuk ritual-ritual itu biasanya kan dipilih ya. Kayak zaman dulu awal-awal saya menjadi paranormal itu ya memang dibawa mandi ke air terjun, mesti jam 12 malam karena pertukaran daripada energi itu kan dari jam 12 ke 1 itu kan ada Mas, memang jam segitu gitu. Atau seperempat malam itu. Dan apa namanya ya? Energi air, muatan air itu ketika udah jam 12 itu udah beda Mas. Molekul di air itu dari jam 12 ke subuh itu berbeda. Itu berbeda. Makanya kan kalau orang-orang mau ritual atau misalnya bekas narkoba pun kalau pengen mau clearing, pembersihan energi kan biasanya jam 12 malam ke atas mandi di bawah kucuran air terjun kan gitu. Itu memang ada sainsnya. Jadi bukan karena harus mistik jam 12, enggak juga memang. Ada penjelasannya. Ada molekul air jam 11 ke atas saja itu sudah beda. Makanya kalau mandi di bawah jam 12 kita bisa sakit. Tapi kalau mandi di atas jam 12 itu saya setiap jam 12 malam tuh mandi pulang dari mana nggak pernah sakit. Nggak pernah sakit apa tuh rematik nggak pernah gitu. Ya alhamdulillah kalau masih sehat gitu. Nah, Madam lumayan kepo nih Madam. Sebenarnya kalau memang melakukan pesugihan atau apapun itu yang berbau seperti itu ya, ada syarat khusus nggak sih selain keyakinan melakukan ritual ini sendiri gitu? Ya bersedia menerima sebab akibat sih pertama. Yang kedua ya kamu harus sejahat jin yang kamu undang gitu. Kalau orang melakukan pesugihan ini kan sudah menjual jiwanya gitu. Ya harus sejahat jin yang dia panggil. Misalnya kamu nanti setelah ini anak kamu akan mati. Ya dia harus sudah bersedia kayak gitu. Ya dan yang saya tahu nih Mas ya, kadang-kadang kalangan masyarakat berpikir pesugihan adalah satu cara yang mudah untuk mendapatkan kekayaan. No, enggak juga. Pesugihan itu sulit. Nggak seperti yang dipikir-pikirkan orang gampang, enggak, sulit. Kebanyakan orang sekarang ada oknum-oknum, saya kan bawa ke pesugihan, itu kebanyakan pembohongan sih Mas. Kebanyakan, karena untuk melakukan persekutuan dengan jin atau energi lain, itu dibutuhkan juga sesuatu dari diri kita yang kejahatan kita ya harus menyerupai dia gitu. Nggak bisa. Contoh misal Mas pesugihan nih, misalnya saya nih oknum nih, ayo pesugihan Mas ngikut saya, terus kita lakukan ritual seperti yang udah saya lakukan rundownnya. Tapi di hati Mas ragu, itu belum tentu bisa walaupun sudah melakukan ritualnya. Berarti memang keyakinan dan mental itu mempengaruhi ritual. Iya, keyakinan itu. Makanya saya bilang masyarakat itu berpikir terkadang pesugihan itu adalah sesuatu yang gampang untuk mendatangkan kekayaan atau uang. Padahal pesugihan adalah sangat sulit, nggak seperti yang dipikirkan orang itu, enggak. Kalaupun ada yang menawarkan oknum-oknum di sana itu kebanyakan pembohongan sih, pembohongan. Sekarang kalau misalnya pesugihan bersekutu dengan jin, dengan kita melihat jin itu aja kita tidur itu kan butuh keberanian Mas. Iya dong, butuh keberanian gitu. Karena yang kita pikirkan orang bilang bisa melihat jin atau apa. Kadang ketika energi itu datang kita untuk berdiri di kaki kita aja belum tentu bisa. Pasti tulang-tulang kita lemas semua. Iya, rasa takut itu pasti ada kayak gitu. Jadi nggak segampang yang orang-orang pikir tayangan-tayangan. Wah kalau pesugihan begini-begini. Kebanyakan sih lebih ke arah oknum-oknum sih Mas. Madam, kali ini kita masuk ke segmen Batas Nalar. Ya, salah satunya sudah
masuk dari DM Sobat Kumis yang udah masuk. Salah satunya dari warga net gabut. Ini lucu pertanyaannya nih. Iya. Madam, di kampung saya dulu banyak yang melakukan pesugihan, bisa dibilang kayak gitu. Dan semuanya tuh rata-rata punya pola yang sama. Orangnya menjadi kaya raya, tapi sangat pelit. Nah, benarkah harta pesugihan ini hanya dipakai memang untuk hal-hal yang tidak baik, ataupun emang harta pesugihan ini bisa dipakai untuk hal-hal baik, mungkin kayak bikin masjid atau apa? Menurut Madam gimana? Itu ada juga sih Mas, ada. Jadi tergantung daripada ketika melakukan secret kontrak pesugihan itu seperti apa. Karena ada juga orang yang pesugihan keturunannya tidak bisa memakan harta pesugihannya. Ada begitu? Ada, karena kalau pesugihannya ikut makan berarti nanti bisa jadi tumbal. Ada. Jadi yang dikasih dia makan itu adalah hasil kerja payahnya dia yang halal. Nah, yang hasil pesugihan itu kaya raya, ya dia buat diri dia sendiri atau buat orang-orang, buat untuk dirinya supaya gimana, kayak dia menyumbang masjid atau apa biar dibilang baik. Tapi harta daripada uang pesugihan itu dia tidak akan kasih makan untuk keturunannya. Ada yang seperti itu juga. Pesugihan. Berarti memang macamnya itu banyak ya? Banyak, tergantung daripada ya ketika melakukan ritual itu bersama si kuncennya atau si oknumnya itu ya apa perjanjiannya, tergantung itu sih Mas gitu. Oke. Berarti memang karena mungkin ada begini juga Madam, ketika saya pernah dengar satu cerita gitu. Misalnya ada keluarga yang sangat kaya raya karena pesugihan. Kita garis bawahi itu dulu. Dan ketika dia mau berhenti dari pesugihan, hartanya tuh bisa habis satu malam. Mungkin kebanyakan yang terjadi tuh kebakaran. Ya. Apa itu benar Madam? Bisa, itu bisa juga. Ada kok pernah saya temuin orang tiba-tiba dari kaya itu tiba-tiba miskin cuma dalam hitungan nggak satu malam lah, beberapa hari kayak gitu. Ada aja sesuatu yang itu habis semua gitu. Tiba-tiba dia ketipu, misalnya tendernya MM-an triliunan habis, bahkan bukan menjadi kaya malah meninggalkan utang, mungkin bisa lupa. Karena kayak contoh ya, kalau di pesugihan Gunung Kemukus itu kan harus bersetubuh 7 kali dengan yang bukan istrinya, bukan pasangannya. Biasanya kan itu perjanjiannya, kalau misalnya sudah berhubungan 1 kali, salah satu pasangan ini mendapatkan kekayaan, itu perjanjian pasangan yang belum dapat harus membantu Mas. Misal saya ke Gunung Kemukus, terus saya sudah melakukan hubungan badan dengan laki-laki lain di sana, kan nanti tukaran handphone tuh, nanti kita datang lagi di misalnya bulan kapan kayak gitu, kan harus 7 kali berhubungan kan gitu. Nah kalau misal sayanya berhasil, itu saya harus menolong si pasangan saya, pasangan goib lah yang di sana tadi gitu. Kalau misalnya saya tidak menolong pasangan saya, maka harta saya nanti akan diambil. Nah itu jadi ada memang perjanjian tertentu gitu. Misal tidak memberikan tumbal, nah diambil lagi hartanya. Atau bukan hanya harta, ya dia dibuat mati-mati perlahan, sakit yang nggak kunjung sembuh gitu. Karena sebenarnya ketika melakukan pesugihan, sebenarnya kita sedang melakukan secret kontrak dengan entitas energi tertentu yang sebenarnya itu kita nggak sadar, jiwa kita sudah kita jual sebenarnya, kayak gitu sih Mas. Jadi nanti wafatnya nggak tahu tuh kemana. Apa memang nanti wafatnya balik ke Sang Maha Pencipta. Tapi kebanyakan kalau yang pesugihan ekstrim ataupun pemujaan, rata-rata kita sudah menjual jiwa kita kepada yang kita sembah tadi sih. Oke. Mungkin ada terakhir Madam buat sobat-sobat kumis di rumah yang mungkin tertarik pesugihan, Madam bisa benerin deh maksudnya. Kasih saran baiknya tuh gimana gitu. Oh iya, buat pemirsa di rumah, saya sih berpesan bahwa pada dasarnya Gunung Kawi itu bukan tempat pesugihan. Jadi kita mengembalikan fungsi sebelumnya. Kalau Gunung Kawi adalah sebuah pasarean keraton untuk mengheningkan cipta. Kalaupun di sana ada oknum-oknum yang melakukan satu ritual untuk pesugihan,
ya jangan terlalu cepat percaya. Kalau kita mau kaya ya kita harus kerja cerdas, menggunakan olah pikir, olah badan dan ketuhanan kita buat untuk ya kehidupan kita itu sih. Jadi ya jangan memakai pesugihan itu sebagai sarana untuk kekayaan, karena kebanyakan pesugihan sekarang yang ditawarkan itu kebanyakan kebohongan sih itu. Oke, baik, demikianlah obrolan misteri kita dengan Madam Louise. Semoga ada pelajaran dan pengetahuan yang bisa kita ambil dari obrolan ini. Sekali lagi Madam, terima kasih. Ya, sama-sama. Udah mau mampir di Kumis, sehat selalu ya Madam. Sama-sama. Dan terus update Kumis Kupas Mistis di YouTube dengan Transvision atau Transvision Official, karena selalu ada kisah-kisah mistis di setiap episodenya. Saya Oik undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kumis.